Oke, sebelum kita menuju ke Bang Kodari lagi, tadi menarik ya soal psikologis partai politik menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Saya mau ke Bang Yanuar dulu. Bang Yanuar, kalau tadi kan Bang Herman menyampaikan bahwa apa sih sebetulnya urgensi dari hak angket ini kalau memang dirasa ada kecurangan pemilu, kenapa tidak ditempuh jalur hukum melalui MK misalnya? Kenapa harus hak angket? Gini Mbak, pemilu itu jauh lebih luas. Halo. Pemilu itu jauh lebih luas dari sekedar pencoblosan, kemudian penghitungan suara. Ada landscape lain di belakang itu. Dan itu meskipun bukan soal pencoblosan atau penghitungan suara, itu dianggap sebagai bagian dari proses yang berlangsung di dalam pemilu. Nah itu hal-hal begitu itu kan harus kita clearkan, kita gali bersama supaya residu-residu yang liar itu bisa kita redam bersama-sama. Saya ambil contoh misalnya, kan di luaran itu berkembang bagaimana kepala desa dikerahkan, diintimidasi dalam tanda kutip, juga bagaimana misalnya contoh lain Kementerian Agama dapat pesanan untuk nambah suara 8-9% melalui jaringan Kementerian Agama, tapi Pak Menterinya bilang sanggupnya hanya 4%. Belum lagi misalnya para pejabat kepala daerah melakukan tekanan kepada kepala-kepala dinas agar ASN bisa dikendalikan dan seterusnya. Ini residu-residu ini kan nggak nyaman kita dengar. Artinya apa? Jika ini terus berkembang menjadi sesuatu yang liar, ini kan kurang memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat. Apa kita akan biarkan hal-hal semacam ini? Jika ini tidak kita jernihkan duduk perkaranya, maka ini akan terus mengambang menjadi memori buruk, memori kolektif bahwa ada hal-hal lain yang selama ini kita pendam, dan itu satu waktu akan menjadi memori yang kurang bagus pada pemilu-pemilu berikutnya. Nah hal-hal begini ini kan nggak ada kaitannya dengan pengaruh terhadap hasil suara. Meskipun hak angket misalnya jalan, ya nggak bisa merubah hasil suara atau keputusan KPU, nggak bisa. Tapi kalau sepanjang perselisihan suara, misalnya ada salah hitung, kemudian ada selisih antar caleg, antar partai, nah itu jalurnya kan sudah ada, itu melalui Mahkamah Konstitusi. Tapi contoh-contoh yang tadi saya sebutkan, itu landscape-nya lain, itu berada pada koridor yang lain. Nah ini kan kalau... Ya, Pak Yanuar, jadi sebetulnya siapa yang ingin disasar? Kalau pelanggaran hukum bisa ke MK, kalau penyelenggara pemilu bisa ke Bawaslu. Nah, kalau hak angket ini siapa yang disasar? Apakah presiden, penyelenggara pemerintah, atau bagaimana, Bang? Pak Yanuar. Ya, kalau di undang-undang kan alamatnya kan kepada pemerintah dan penyelenggara atau kepada instansi lain non-kementerian yang terkait dengan isu yang sedang dibahas. Jadi sebetulnya stakeholder yang terkait dengan pemilu tentu saja stakeholdernya kan nggak satu, artinya ada banyak stakeholder di situ. Jadi saya kira objek utamanya siapa yang ingin disasar oleh DPR? Apakah presiden? Beberapa hal yang berkaitan dengan tentu saja pelanggaran undang-undang kan banyak, Mbak. Pemilu ini nggak sekedar undang-undang pemilu saja. Kalau misalnya terkait ASN ya kita lihat undang-undang ASN. Kalau terkait TNI Polri kita lihat undang-undang TNI Polri. Jadi duduk perkara undang-undang saja menurut saya nggak harus tunggal undang-undang pemilu. Karena landscape pemilu ini bukan sekedar pencoblosan dan penghitungan suara. Tapi juga ada faktor-faktor lain di luar itu yang saya kira memerlukan duduk bersama untuk mencernihkan ini. Supaya nggak liar di luar ini. Bang Yanuar, singkat saja ya Bang ya, ini pertanyaan dari kami. Tadi belum terjawab. Ada bukti-bukti yang menguatkan soal pelanggaran itu nggak? Dan kenapa harus hak angket gitu? Nggak ke MK? Singkat. Nanti kita mau ke Bang Herman soalnya. Loh, sederhana, sederhana kan tadi saya sudah jelaskan bahwa jika itu menyangkut soal-soal strategi, soal-soal penting berkaitan dengan eskalasinya luas dan seterusnya, itu boleh diajukan melalui hak angket. Undang-undangnya bunyinya begitu. Ya, ada undang-undangnya, ada dugaannya, tapi bukti-buktinya apakah cukup banyak, Pak Hairul? Bukan soal sederhana, itu kan soal yang penting dan strategi saya kira. Bukti-buktinya apakah cukup banyak, Pak Yanuar, yang akan dibawa kalau memang nanti akan menuju ke hak angket?
terkait Ya dengan nanti kita pelanggaran yang Anda siapkan. Ya sebutkan nanti kita tadi. siapkan segala bukti-bukti yang terkait dengan itu. Karena kan tidak mungkin mengajukan hak angket tapi tanpa dasar argumentasi. Artinya gini, bahwa ada pikiran-pikiran yang bermaksud untuk misalnya tidak setuju dengan hak angket itu normal saja. Sebagaimana pikiran-pikiran yang setuju dengan hak angket. Dua-duanya punya argumentasi. Makanya memang ketika ini prosesnya di DPR, sebetulnya dua hal bertemu, yaitu soal substansi materi hak angketnya, yang kedua aspek politiknya yang tadi disampaikan oleh Pak Kodari. Jadi karena namanya DPR kan aspek politik mesti ada, karena ini ruang politik di DPR. Tapi saya ingin memberikan batasan bahwa hak angket tidak bisa membatalkan hasil pemilu tadi yang disampaikan ditetapkan oleh KPU. Bang Supaya Yanuar kita ya, nggak salah paham kita gitu, tangkap poinnya. nggak liar di luar itu. Ya, artinya ini tidak bisa membatalkan nanti hasil pemilu, tapi tadi disampaikan bahwa untuk bukti itu akan disiapkan. Akan disiapkan artinya berarti belum disiapkan atau seperti apa? Nanti kita akan coba dalami deh. Kita mau ke Bang Herman dulu. Bang Herman, kalau melihat ini, kenapa kemudian hak angket digunakan sebagai instrumen untuk kemudian melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan kecurangan pemilu? Anda melihatnya seperti apa, Bang Herman? Itulah pertanyaan besar saya justru. Nah, kalau kemudian pasangan nomor 1 atau pasangan nomor 3 yang menang, apakah juga ada keinginan hak angket ini? Ini pertanyaan besar gitu ya. Apakah hak angket ini bergulir karena pasangan 02 yang menang? Ini kan harus dijawab gitu. Dan tadi kalau kemudian ditudingkan bahwa ada target di Kementerian Agama, di kepolisian, di TNI, ini hati-hati. Jangan asal menuding gitu ya. Karena setahu saya ini kan nyoblos di daerah pemilihan saya. Saya sosialisasi selama 3 bulan di dapil saya. Dan saya menemukan banyak fakta dan realitas bahwa sebagian besar masyarakat memang kalau ditanya spontanitas, ya jawabnya Pak Prabowo. Jawabnya 02. Nah, kalau kemudian bahwa terindikasi ada tadi ada intervensi, kemudian ada intimidasi, hati-hati ini bicara. Kalau nanti tidak terbukti data dan fakta ini kan fitnah gitu. Dan tentu kalau hanya hak angket ini hanya mewacanakan atau mengopinikan bahwa ada kecurangan dalam pilpres, ini juga bahaya karena suara idealismenya rakyat yang telah diberikan kepada pasangan 02, mereka terdowngrade, merasa bahwa suaranya kok dianggap curang, padahal mereka ikhlas kok. Saya selalu bertanya pada waktu saya datang, sebelum saya berkampanye untuk diri saya tentu sebagai calon anggota legislatif, saya menanyakan kalau presiden pilih siapa, mereka sudah spontanitas gitu. Nah terus curangnya di mana, brutalnya di mana gitu. Jangan-jangan kecurangan kebrutalan itu terjadi di pemilu legislatif, di pemilu calon DPR, jangan-jangan gitu. Nah ini silakan saja gitu. Dan bagi saya kalau sudah jelas reasoningnya kemana, ya silakan. Tetapi dalam konteks kepemiluan, tentu desain terhadap pemilu tadi bahwa sudah didesain antara DPR dan pemerintah dan mengikut sertakan penyelenggara bahwa untuk pemilu memang sudah didesain seperti ini. Kalau ada persoalan ya ke Bawaslu. Bawaslu ada Gakumdu, Gakumdu juga ada pengadilan. Kalaupun kemudian persoalannya sudah masuk dalam timeline sengketa, itu ada Mahkamah Konstitusi. Nah ini harus menjadi catatan kita bersama. Jangan sampai sekali lagi keikhlasan masyarakat untuk memilih Pak Prabowo presiden pilihannya kemudian di downgrade gitu ya, didegradasi oleh elit-elit politik yang kemudian mengatasnamakan rakyat dan selalu mengopinikan bahwa terjadinya kecurangan, terjadinya manipulasi, intimidasi. Kan ini nggak fair gitu ya. Nah buktikan dulu, ini ada bukti-bukti. Dan kemudian karena ini menyangkut bukan hanya terhadap undang-undang pemilu atau terhadap penyelenggara pemilu, ada hal-hal lainnya, ya disampaikan dulu yang jelas faktanya ini, datanya ini, oleh karenanya dibutuhkan hak angket. Ayo kita berdebat kembali di situ. Jangan belum apa-apa, belum ada data, belum ada fakta, kemudian terjadi tuduhan, dan inilah bagi Demokrat yang selalu berpikir objektif dan konstruktif melihat bahwa ini hak angket ini belum ada urgensinya. Oleh karenanya silakan, itu hak konstitusional saudara untuk menyusun, untuk mengajukan proposal gitu. Tolak dan
apakah diterima ditolak ya nanti kita berdebat lagi. Tapi saat ini ya belum ada urgensinya kalau hanya mengopinikan, mewacanakan bahwa pemilu curang. Faktanya tidak begitu kok saya melihat di lapangan. Oke, baik. Bang Kodari, kalau menurut Anda hak angket ini akan seperti apa? Ini kan berbicara soal kekuatan politik di parlemen. Dan tadi Abang mengatakan bahwa masih menunggu pergerakan PDIP seperti apa. Hitung-hitungannya berapa banyak ataupun seberapa kuat yang mendukung hak angket bergulir dan seberapa kuat yang menginginkan hak angket tidak bergulir. Akan seperti apa Bang Kodari? Tapi nanti dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.